Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhyiddin wa Syekh Muhammad ibni Ali Al-Ma'ruf bi Muhyiddin ibn Al-Arabi wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin wa li qadai hajatina min haijidina al-akhirah sallallahu maqasidina yassarallahu umurana umurad dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman sebelum tak lanjut ada koreksi sedikit. Yang koreksi itu, yang salah itu ada pada makalah ke-6 As-Sadisa. Ketemu Ki? Nah, de kalimat waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraati. Ketemu? Nah, iku. Nah, sing salah iki wa qiraatul munjiati as-sab'ati al-ula. Iku wacane. Wingi aku macane ngene. Wa qiraatul munjiat. Kemarin itu saya bacanya kayak gini. Wa qiraatul munjiati utawi wocoan kang nyelametake as-sab'ati kang pitu iku aula. Aula sing pertama. Ula sing pertama iku maknane aku wingi. Ula utawi kang pertama, wa ya utawi ula aku wingi maknane ngono. Sing bener piye? Wa qiraatul munjiati sing bener ngene. Wa qiraatul munjiati utawi maca wocoan sing nyelametake utawi maca surat kang surat munjiat, ngono lah gampangane. Utawi maca surat munjiat as-sab'ati kang pitu iku aula, luwe utama. Iku maknane sing bener. Jadi kalau kemarin ceritanya barang siapa yang membaca dalam setiap hari 100 ayat, berarti dia sudah memenuhi hak untuk membaca Al-Quran. Jadi haknya membaca Al-Quran sudah dia penuhi. Nah, wa qiraatul munjati as-sab'ati aula membaca 100 ayat dengan menggunakan surat munjiat itu lebih utama. Apa surat munjiat? Itu ono waya, alif lam mim tanzil, yasin, fusilat, dukhan, waqiah, hasyr, wal mulk. Itu surat munjiat. Bacaannya itu 100 ayat itu diisi dengan surat munjiat itu lebih utama. Itu keterangan yang benar. Sudah, itu aja koreksinya insyaallah. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada makalah yang ke-8 yang menjelaskan tentang kesenangan para sahabat. Kesenangan para sahabat sama enggak dengan kesenangan yang kita miliki? Baik, kita langsung bacakan makalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawuh asaminatu kang kaping 8. Wal maqalatu utawi dawuh asaminatu kang kaping 8 iku an Utsman, dan riwayatake saking sahabat Utsman radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing Sayyidina Utsman. Apa dawuh Sayyidina Utsman? Ini yang menarik dawuhnya beliau itu. Wajadtu nemu sapa ingsun. ini keren ini. Wajadtu nemu sapa ingsun dari Sayyidina Utsman. Wajadtu nemu sapa ingsun
halawatal ibadati, halawatal ibadati ing manise ibadah, ya, fi arbaati asya'a ing dalam papat piro-piro suwiji-wiji, fi arbaati asya'a ing dalam papat piro-piro suwiji-wiji. Jadi beliau menemukan nikmatnya ibadah dalam 4 hal. Sayyidina Utsman iki mbole awake dhewe tau ngrasakne nikmate ibadah apa ora? Engko nggarai awake dhewe iku kadang gak ngrasakne nikmate ibadah, nikmate dolan awake dhewe, nikmate panganan. Enggak apa-apa. Sing penting angger awake dhewe iso ngrasa nikmat karo dolan karo panganan, itu minangka salah siji cara kanggo nyukuri sing jenenge nikmate pangeran. Enggak apa-apa. Cuman beda karo para sahabat. Lek para sahabat iku halawatal ibadah, menemukan nikmatnya ibadah. Nikmati ibadah para sahabat itu yang ditemukan oleh Sayyidina Utsman ada dalam 4 hal. Awaluha utawi kang kawitan iku fi adai faraidillahi. Fi adai faraidillahi, tetep ing dalem nekani fardune Gusti Allah. Fi adai yasiriha nyatane yasiriha gak apa-apa. Yasiruha nyatane lek yasiru berarti atau yasiru iku badal teko mahal berarti. Yasiruha nyatane ringane ibadah. Yasiruha nyatane ringane faraid. Wa asiruha lan abote faraid. Ya. Wa asiruha lan abote faraid. Itu yang pertama. Kata Sayyidina Utsman, aku menemukan manisnya ibadah di dalam 4 hal. Yang pertama dalam proses melaksanakan fardunya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ringan ataupun yang sulit, baik yang kecil ataupun yang besar. Itu yang pertama. Jadi beliau itu iso nglakoni salat fardu iku bungane minta ampun, Bos. Iku dieling lho ya. Kadang awake dhewe kan aduh salat maneh ngono. Yo gak iso ati bandingno karo sahabat, Bapak. Yo ngono dungane pengen ndang-ndang mandi. Wong kaya ngono kok. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku fijtinabi maharimillahi. Fijtinabi maharimillahi. Tetep ing dalem ngedoi keharamane Gusti Allah. Saghiruha nyatane cilike maharim, wa kabiruha lan gedene maharim. Yang kedua, aku merasa bahagia, aku merasakan nikmatnya ibadah ketika aku sanggup menjauhi keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Lagi ini enggak kadang biyen iki cerita biyen. Waktune nyolong jambu, misal nyawat jambu ketemu karo wong, aduh apes aku rek. Lho kok iso jare wong nyolong ketemu iso ngomong apes. Ya salah iku, Pak. Dadi wong nyolong ketemu iku kudune syukur. Nyapa? Karena kita sedang diberhentikan oleh Allah dari melakukan kemaksiatan. Lha kene nyolong ketemu iso ngomong apes. Ya ora kudune. Iku malah untung. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, kok habis itu kita ketemu, kita harusnya bersyukur, ngono lho. Misal SMS-an karo wong wedok liya, misal
ketemu karo bojone, digegeri karo bojone, ojo ngomong apes, bersyukurlah karena kita sedang diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan yang berkelanjutan kalau nggak segera ditemukan itu. Jadi bersyukur. Nah, sahabat itu sanggup, yaitu seperti halnya Sayyidina Utsman, beliau merasakan senang ketika sanggup menjauhi keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Wa tsalitsu utawi kang kaping telu iku fil amri tetep ing dalam perintah, aja utawa perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Yang ketiga yaitu pada saat, kata beliau, pada saat aku bisa menunaikan al-amru bil ma'ruf, iso ngejak wong kanggo nglakoni kaapian. Wa huwa utawi ma'ruf iku kullu ma saben-saben perkara yuhsinu kang den wilang apa ma, yuhsinu kang den wilang bagus apa ma fi syar'i ing dalam syariat. Itu ma'ruf. Jadi ma'ruf segala sesuatu yang dianggap baik oleh syariat itu namanya ma'ruf. Cuman sebagian keterangan lek hasanun niku kan api. Lek ma'ruf itu adalah kebaikan yang semua orang itu menganggapnya baik. Jadi kebaikan yang sudah umum itu namanya ma'ruf. Kebaikan yang sudah dikenal itu namanya ma'ruf. Itu sebagian keterangan. Karena tidak semua yang dianggap baik oleh syariat itu belum tentu dikenal oleh orang. Enggak semua. Koyok to misal traweh ya kan. Traweh iku api. Tapi kadang wong gak ngerti lek apike traweh iku kalah karo apike salat ba'diyatal isya. Enggak ngerti. Wong kadang malah milih traweh nih. Nah, antara traweh karo ba'diyatal isya itu berarti lebih ma'ruf traweh nih. Karena lek traweh mesti wong kabeh nganggep api. Tapi orang itu banyak yang tidak tahu kalau ternyata ba'diyatal isya itu lebih baik daripada traweh. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi poinnya adalah kalau ma'ruf itu adalah kebaikan menurut syariat yang semuanya orang itu kenal. Iku lek ma'ruf. Karena lek yang dianggap baik oleh syariat itu belum tentu semuanya ma'ruf. Tapi kalau keterangan yang di sini itu umum. Itu umum. Soalnya kan ono khair, ono kebagusan ya kan. Ono ma'ruf, podo maknane khair karo ma'ruf iku podo sama-sama memiliki arti kebaikan. Nah, itu penjelasan tentang ma'ruf. Nah, cuman di sini pesannya itu Sayyidina Utsman itu menemukan indahnya ibadah, salah satunya ketika beliau sanggup mengajak orang lain untuk menuju kepada kebaikan. Itu. Jadi fil amri bil ma'ruf wabtigha'i thawabillahi lan nupri maring ganjarane Gusti Allah. Wa huwa utawi ibtigha thawabillah iku atful illati ala ma'luliha ing atase illate illat. Gini maksudnya. Ini pengatofan. Jadi fil amri bil ma'ruf wabtigha'i thawabillah. Nah, mengharapkan pahala dari Allah itu adalah penyebab dari kita melakukan perintah bil ma'ruf.
artinya mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, itu tidak lain adalah karena kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu kan? Nah, makanya di sini dijelaskan bahwasanya menghubungkan kalimat wabtigha'i thawabillah kepada kalimat fil amri bil ma'ruf itu bagian dari alasan melakukan al-amru bil ma'ruf. Gampangannya kayak gitu sudah. Kalau mau diartikan. Wa wa atful illah ala ma'luliha, karena ini berkaitan dengan pembahasan nahu. Aku atin jelas no nahu, wedi bledrung kok sampean penjelasan ini. Poinnya adalah Sayyidina Utsman itu menemukan manisnya ibadah ketika dia sanggup memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan seraya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat warabi'u utawi kang kaping papat iku finnahyi tetep ing dalem nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar. Wa utawi mungkar iku ma perkara laisa kang ora ana fihi iku tetep ing dalem mah ridon utawi ridallahi utawi ridone Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah min kaulin bayane saking ucapan au fi'lin utawa penggawean wal ittiqai lan ngedoi utawa njaga ail ihtirasi tegese njaga min ghadabillahi saking bendune Gusti Allah wa utawi wal ittiqa min ghadabillahi iku atfus sababi ngatafne sebab alal musabbabi ing atase musabbab alal musabbabi ing atase perkara kang nyebabake sebab. Jadi maksudnya bagaimana mengatofkan poinnya itu ada mengatofkan sebab terhadap penyebab. Jadi karena takut kepada kemarahan Allah, akhirnya kita melakukan yang namanya nahi dan mungkar. Jadi ghadab itu adalah sebab, terus mencegah dari kemungkaran itu adalah ghadab itu adalah mencegah dari kemungkaran itu adalah musabbab. Jadi musabbab. Jadi kalau kita tidak mencegah kemungkaran, maka kebencian Allah mau tidak mau itu akan terjadi. Jadi atfus sabab alal musabbab. Jadi nahyil alang mungkar itu adalah penyebab kemurkaan Allah. Nah, Sayyidina Utsman itu senang ketika beliau sanggup mencegah dari kemungkaran dan menjaga dirinya dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini tampak jelas sekali bagaimana para sahabat dan kekasih Allah itu memiliki kesenangan. Artinya menemukan sebuah manisnya kehidupan. Kita kan rata-rata memiliki rasa senang, rasa bahagia ketika bertemu dengan materi yang banyak kan. Tapi tidak para sahabat. Para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat itu seperti halnya Sayyidina Utsman justru memiliki rasa senang, memiliki rasa bahagia. Menemukan manisnya sebuah ibadah itu di dalam 4 hal. Jadi menemukan rasa manis itu di dalam ibadah. Dan di dalam ibadah yang beliau maksud itu ada 4. Yang pertama ketika sanggup melaksanakan perintah Allah. Yang kedua itu adalah ketika beliau sanggup menjauhi larangan Allah.
Yang ketiga, ketika dia sanggup mengajak orang lain menuju kepada kebaikan seraya berharap akan pahala dari Allah. Dan yang keempat, ketika beliau sanggup untuk menghindari yang namanya kemungkaran atau mencegah orang lain dari kemungkaran, mencegah orang untuk melakukan kemungkaran seraya perasaan takut dan menjaga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para sahabat. Nah, kalau kita tidak memiliki rasa nyaman, rasa cinta, menemukan manisnya dari ibadah, ya itu kelasnya kita. Tapi paling tidak kita harus terus berupaya bagaimana kita memiliki rasa bahagia, rasa manis, menemukan rasa manis dari semua ibadah yang kita lakukan. Makanya menggambarkan ibadah kepada Allah itu jangan gambarkan sebagai sebuah tanggung jawab atau beban, tapi bagaimana kita menampilkan ibadah kepada Allah itu sebagai bentuk kewajiban atau sebagai bentuk kebutuhan. Gampangan inilah. Saman kan duwe nyawa. Nyawa itu kan karo pangeran tidak pernah terbatas waktu toh. Tidak pernah terbatas waktu. Allah memberikan nafas kepada kita per detik. Bukan hanya per detik, per sekian detik sudah. Terus tidak pernah berhenti. Nah, minimal kita harus punya bayangan salate awake dhewe iku minangka penebus iki lho. Meskipun itu gampangannya kan kayak gitu. Jadi kita membeli nyawa dengan semurah-murahnya. Hanya cukup dengan melaksanakan kefarduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bangun bayangan seperti itu. Maka dengan seperti itu kita nanti akan merasa sholat kita bukan lagi kewajiban, tapi merasa kita sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Sama seperti butuhnya kita kepadanya nyawa. Wong lek taat wajib insya Allah kan aman, Pak. Kan gitu hitungannya, harus kita munculkan. Pokoknya bagaimana caranya kita menganggap ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu al-amru bil ma'ruf, ya kan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ataupun termasuk nahi mungkar, itu kita anggap jangan sebagai bentuk beban, tapi bagaimana kita menjadikan itu sebagai kecenderungan dan kebiasaan. Agar dalam melaksanakannya kita tidak merasa berat, tapi justru bisa menemukan sebuah rasa manis dan kebahagiaan di dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, itu harus dicari. Carane piye? Ya mulai dari saiki tanamkan. Bahwasanya katakan sudah dalam diri kita yang kita butuhkan itu adalah amal ibadah, bukan materi saja gitu loh. Yang kita butuh materi, tapi yang paling kita butuhkan materi untuk kita di dunia, tapi kelak di akhirat itu adalah amal kebajikan. Nah, itu adalah tujuan terakhir kita, itu yang harus dimunculkan agar kita lebih merasa butuh kepada akhirat daripada kita merasa butuh kepada dunia. Karena ketika rasa dunia ini akan muncul di dalam perasaan kita, karena dunia yang senantiasa kita sebut, karena dunia yang sering kita bicarakan, karena dunia yang sering kita impikan, sehingga kecenderungan kita kepada akhirat itu melemah. Nah, berarti itu yang harus dibalik agar kita bisa sampai kepada apa yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman, yaitu menemukan manisnya ibadah di dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan, mengajak orang lain menuju kebaikan, dan menyegah orang lain dari kemungkaran, sampai bisa menemukan rasa manis di 4 hal tersebut. Entah bagaimana caranya, kita harus berusaha gitu loh. Itu yang makalah ke-8. Oke, kita lanjut.